Wajah Qin Yichen penuh dengan kengerian, dan darah mayat sangat beracun. Dan sangat beracun bahkan prajurit kekaisaran seperti Wukong's Blade dapat menimbulkan korosi. Pada saat itu, Qin Yichen memahami kesombongan Sebi Zui, dan mengerti mengapa yang terakhir bersedia memberinya tikaman penghinaan tanpa biaya. 4 penguasa istana Jin Ruyan seperti Abu Mati, dan Sebi adalah nenek moyang penyihir beracun. Tidak seperti Raja Dewa, ia memiliki daging dan darah, tetapi daging dan darah ini beracun dan dapat merusak tentara kaisar. Seberapa mengerikan ini? Dengan kata lain, bahkan jika pedang rekan Feng Taois menebas mayat Sebi, selama bilahnya ternoda oleh darah mayat, itu pasti tak terhindarkan untuk menimbulkan korosi dan ditelan oleh darah beracun. Dengan kata lain, untuk teman-teman Feng Dao, bahkan jika Sebi berdiri di sana dan membiarkannya memotong, menang atau kalah belum tentu benar. Jika Anda ingin mengalahkan mayat Sebi, Anda hanya dapat menekannya dengan metode jalur ilahi yang luar biasa, yang akan menarik penglihatan dunia dan telapak tangan para dewa. Tetapi Anda tidak boleh menggunakan pedang untuk bertarung dalam jarak dekat. Tapi Qin Yichen tidak memiliki metode saluran dewa yang mengerikan. Bukannya dia terlalu lemah dalam Taoisme. Bahkan jika dia mengangkat tangannya dan menebas sebilah pisau, dia bisa menembus ribuan mil dan menyapu bintang-bintang dan ombak. Tetapi lawannya adalah leluhur penyihir racun, dan kesenjangan kekuatan yang disebabkan oleh ranah Taoisme membuat Qin Yichen hanya memilih apa yang terbaik untuknya, dan juga pertarungan jarak dekat terkuat. Tapi pertarungan jarak dekat, di mata mayat Sebi, mencari jalan kematiannya sendiri dan memukulnya sampai mati. 4 penguasa istana besar pucat. Ini tidak mungkin untuk dikalahkan. Ini bukan lagi masalah pertempuran langit dan medan perang. Dewa pertempuran tidak tertandingi dalam kekuatan tempur, dan kekuatannya luar biasa, dan langit terbelah. Bisa boros dari darah mayat, hampir menahan semua pertempuran jarak dekat. Bahkan tentara kekaisaran dapat menimbulkan korosi. 4 penguasa istana yang hebat bergidik, dan leluhur bayi darah tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Darah beracun semacam ini, tanpa minum apapun, saya khawatir saya tidak berani mencernanya. Kenapa? Bukankah kamu selalu ingin menebang dewa? Sekarang setelah kamu mendapatkan keinginanmu, kamu harus dihancurkan sampai mati seperti semut. Dia benar-benar kejam, membuat Qin Yichen merasa bahwa ada kegilaan yang tak dapat dijelaskan dan bahkan kelainan pada tulang wanita ini. Jelas bahwa bagian depan telapak tangan telah dipotong, tetapi tidak ada rasa sakit. Wajah menawan sedikit mencibir, dan telapak tangan itu benar-benar galak. Remas bilahnya. Qin Yichen panik, dan pada saat itu dia benar-benar dikalahkan oleh Sebi Zui. Darah beracun yang mengalir di tulang yang terakhir sudah cukup untuk menjadi tak terkalahkan. Untungnya, pedang Wukong menebas pedang ini. Jika digantikan oleh pedang kelahirannya, Jintu, pedang itu akan rusak oleh darah beracun. Kekuatan telapak tangan mayat dan bilah Wukong tampaknya dipelintir dan dipelintir. Darah beracunnya merusak prajurit kekaisaran, sangat menakutkan. Qin Yichen tidak bisa menghentikan kepanikan. Pada saat ini, dia harus meninggalkan pisau dan mengungsi, karena darah beracun dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa bahkan jika dia mendekati tubuh mayat Sebi, dia akan dipermalukan oleh dirinya sendiri. Tapi Qin Yichen tidak berdamai. Ini adalah pedang gila kaisar yang diwarisi dari prajurit kekaisarannya. Pedang ini jelas merupakan kekuatannya yang perkasa, tetapi pada akhirnya, dia meninggalkan pedangnya dan mundur. Qin Yichen penuh dengan keengganan, dan bagaimana mungkin Sabishi memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Ketika yang terakhir menjentikkan sutra birunya, seutas kepang menjerat lehernya dengan erat. Ekornya berubah menjadi ular sanca beracun, dan dia meraung pada Qin Yichen. Telinga. Sedikit lain-lain, dewa berkata untuk membunuhmu. Jangan pikirkan cara untuk bertahan hidup. Dia lebih dingin dari wajah mayat, dan tampaknya lebih ganas daripada ular piton beracun yang berbisik di telinga Qin Yichen. Bagaimana dengan dewa perang? Terus terang, itu adalah teknik yang membakar kehidupan. Bagaimana jika tentara kekaisaran ada di sana? Di depannya ada besi tua. Bagaimana dengan para murid dari anak-anak Baize? Bahkan putra Baize telah mati sekali. Kesombongan kecil ini hanya akan membuatnya tak tertahankan. Qin Yichen secara bertahap mati lemas. Dia hanya merasa bahwa setiap helai kepang Sebi tampak tajam, dan jarum beracun menembus lehernya, menyebabkan racun menyerang organ dalam secara alami, membuat pedangnya rusak. Sebi Zui memiliki wajah yang dingin dan arogan. Dia melirik Bai Guanxing secara miring. Dia ingin melihat apa yang disebut kecerdasan yang terakhir bisa berguna saat ini. Dia baru saja memberitahu putra Baize bahwa dia tidak takut pada siapapun, dan setelah dia benar-benar menyerah, hukuman Tuhan tidak akan mengubah apapun. Geng beng. Piton beracun yang mencekik leher Qin Yichen menjadi semakin keras, menyebabkan kulit Putri Wenxing berubah tiba-tiba. Wanita beracun yang mati, lepaskan dia. Kayu, keagungan surgawi Anda, jalan surgawi Anda. Bertukar tempat dengan saya. Putri Wenxing paling sedih. Dia tidak sabar menunggu saat ketika langit membuka matanya untuk membiarkannya memahami jalan surga. Membiarkannya bertukar posisi dengan kayu.
dan membiarkan ular piton beracun menguntit dan membunuhnya. Mahkota emas Qin Yichen masih menyala. Meskipun dia tinggi, wajahnya pucat, tetapi dia benar-benar mengeluarkan jintu, pedang ilahi ini. Pada jarak yang begitu dekat, ini adalah kesempatan terbaik untuk bertarung dalam jarak dekat. Suara mendesing. Bilahnya menebas, dan jejak darah hijau tua melintas di wajah cantik Sebishi. Lidah yang terakhir seperti ular dan piton, dan bisa dengan mudah dijilat ke pipi, penuh main-main. Apakah kamu benar-benar meretas? Kalau begitu biarkan kamu mati, kamu benar-benar mati. Sebishi mencibir, dan ular piton beracun itu tiba-tiba menggigit kepala Qin Yichen. Kekuatan penyihir leluhur itu menakutkan, bahkan sehelai rambut pun bisa membunuh orang. Namun, pada saat ini, mendengarkan kedalaman tanah pemakaman naga, ada suara keras seperti guntur yang meledak ke dalam jiwa. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Ledakan. Hari itu, guntur tampaknya datang dari keabadian, dan melewati puluhan juta tahun, melewati naga dan tulang phoenix yang tak terhitung jumlahnya, seperti kolam guntur yang marah, hancur selama 9 hari. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Guntur langit tidak mengeluarkan suara, tetapi menyebabkan makhluk hidup gemetar. Pada saat guntur meledak hari itu, Qin Yichen hanya merasakan kesegaran udara, yang merupakan kemudahan mati lemas yang tiba-tiba bertahan, yang membuatnya terpana. Badai petir menyebabkan jiwa Qin Yichen bergetar, dan Dao Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak sadar, seolah-olah guntur langit menembus gendang telinganya. Dia juga dikejutkan oleh guntur langit ini, menyebabkan ular sanca beracun yang menelan Qin Yichen berubah menjadi sutra biru dan menyebar. Dentang. Pada saat itu, leluhur dari bayi berdarah itu mati-matian melawan tinju penghancur besi. Tetapi pada saat guntur terdengar, dia melihat pedangnya membelah lengan besi berpola monster emas hitam. Gumpalan darah iblis. Leluhur bayi darah tercengang, menghancurkan besi tidak boros dari mayat, pedangnya sendiri. Tidak mungkin untuk menghancurkan kekuatan iblis dari penjaga tubuhnya, tetapi pisau barusan. Leluhur bayi darah melihat darah iblis penghisap besi, dan dia menelannya dengan mulut besar sementara dia terbiasa berpikir dengan takjub bahwa pisau yang barusan bukanlah keajaiban seperti ledakan kekuatannya sendiri. Sebaliknya, pada saat itu, pola iblis seluruh tubuh hancur. Kekuatan iblis juga hilang. Itu sebabnya dia ditebas. Pada saat guntur terdengar hari itu, besi terbanting dan tampaknya telah kehilangan Dao Xin yang agung, dan hanya tubuh monster agung yang tampak garang dan menggertak yang tersisa. Suara mendesing. Qin Yichen menutupi lehernya dan menggerakkan ruang dan waktu. Sepasang mata dewa menatap mayat Sebi jauh. Gemuruh guntur langit juga membuat jiwanya kesurupan. Bahkan lebih luar biasa, dia benar-benar membebaskan diri,